Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umrah setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, jamaah Majelis Taklim KUY yang saya cintai. Hari ini insyaallah hari terakhir kita mempelajari kitab tentang bab darah-darah yang tabi'i atau yang alami yang biasa dirasakan oleh wanita-wanita muslimah. Tidak terasa ya, alhamdulillah akhirnya Allah sampaikan kepada kita di akhir bab dari kitab Buddima At-Tabi'i karya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita masuk di bab yang ke-7, Al-Faslus Sabi'. Apa itu Al-Faslus Sabi'? Bab yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi isti'mali ma yamna'ul haid aw yajlibahu wa ma yamna'ul hamal aw yasqutuhu. Kita akan membahas insyaallah biiznillahi ta'ala tentang penggunaan apa-apa yang bisa menghalangi datangnya haid, yamna', atau justru menggunakan sesuatu yang bisa mempercepat haid, gitu ya, merangsang haid tersebut agar lebih cepat. Au yajlibuh, ya, wa ma yamna'ul hamal, dan kita akan mempelajari juga yang poin yang ketiga adalah alat-alat kontrasepsi, ya, yamna'ul hamal, yang menjadikan kehamilan itu tertahan. Au yasqutuhu, atau yang keempat kita akan belajar poin yaitu tentang masalah menggugurkan kandungan, dan ini sebenarnya sudah saya bahas di pertemuan kemarin, ya. Baik, Syekh mengatakan yang pertama adalah penggunaan sesuatu, baik itu alat maupun pil, isti'malul ma yamna'u haidhuha, ya, di mana alat atau pil ini dapat mencegah seorang wanita untuk tidak mendapatkan haid, tidak mendapatkan menstruasi, atau memperlambatnya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan hukum asalnya adalah jaiz. Tolong, kalau ada kaidah hukum asal, ibu-ibu tulis dengan jelas. Kenapa? Agar kita mudah untuk mengingat-ingat. Karena kan usia kita sudah tidak lagi muda. Gimana? Kalau enggak begitu nanti pas ditanya sama orang, gimana ini penggunaan pencegah haid itu boleh apa enggak? Aduh, boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak? Tambah bingung ya. Maka kaidah dasarnya adalah boleh, jaiz. Namun bolehnya seorang wanita menggunakan alat atau pil untuk mencegah datangnya menstruasi itu dengan dua syarat. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Syaratnya apa? Yang pertama, ya, dibolehkan jikalau dua syarat ini sudah dipenuhi. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka berarti hukumnya apa, ibu-ibu? Ya, tidak boleh. Ahsanti, Masya Allah. Syarat yang pertama, Syekh Utsaimin mengatakan alla yakhsha ad-darar 'alaiha fa in khashiya ad-dararu 'alaiha min dzalika fala yajuz.
Liqaulihi ta'ala wala tulqu biaydikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Lihat. Yang pertama, tolong diingat-ingat. Syarat dibolehkannya seorang wanita muslimah menggunakan alat atau pil pencegah haid, syarat pertamanya adalah tidak memberikan bahaya kepada wanita muslimah ini sendiri. Tidak mendatangkan bahaya. Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya. Berarti kalau seandainya ada dhon atau prasangka bahwa setelah meminum pil ini, setelah menggunakan alat untuk mencegah haid, ya, ternyata ada bahaya yang ia temui, maka kondisi ini berarti tidak diperbolehkan untuk memakainya. Apa langkah kita, teman-teman? Nah, kan untuk mencegah itu, bagaimana kita tahu bahwa pil yang kita konsumsi atau alat yang kita gunakan itu bisa tidak berbahaya atau berbahaya? Maka konsultasikan dengan ahli. Dalam hal ini di Indonesia yang tercinta ini berarti kita konsul dengan dokter kandungan, kan gitu ya. Jadi apa-apa memang harus ditanya ke ahlinya. Ya, Bu, Dok, saya itu mau umroh, mau haji. Hajinya ya atau umrohnya pas bertepatan dengan saya haid. Nah, terus kan nanti kan ditanya umrohnya berapa hari, Mbak? 9 hari. Ya, ambil paket yang paling cepat. Kalau umrohnya 9 hari, perjalanan 2 hari, berarti di sana berapa hari? 7 gitu ya. Dan itu tuh pas saya haid, Dok, gitu ya. Dan kayaknya sudah dihitung tuh pas pulang belum suci. Nah, biasanya kan gitu para wanita ya. Tapi kalau seandainya ya teman-teman, seandainya di sana kita masih mendapati suci, lebih baik tidak usah pakai. Tapi kalau memang benar-benar mau pakai, konsultasikan ke dokter. Baru kemudian dokter ini akan mengatakan, merekomendasikan ya pil untuk mencegah haid tersebut. Dan subhanallah, pil pencegah haid juga bermacam-macam ragamnya. Ada pil pencegah haid ya, menurut pengalaman yang sudah saya temui di lapangan yang mendampingi para jamaah umrah, ada pil penunda haid yang diminum sehari hanya 1 kali saja, dan itu bebas jamnya. Ada pil penunda haid ya kalau jamaah umrah yang diminum sehari 3 kali dan jamnya harus tepat seperti meminum antibiotik gitu ya. Subhanallah teman-teman. Maka alangkah baiknya kita konsul dulu ke dokter kandungan, kira-kira kondisi badan teman-teman tuh seperti apa. Oh, ternyata badan teman-teman tuh misalnya tidak bisa meminum obat kimia terlalu banyak. Maka ambil dosis obat merek A, di mana misalnya di situ hanya membutuhkan 1 hari 1 saja. Gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, penggunaan pil penunda haid ini juga tidak 100% berhasil. Ya, setiap wanita itu beda-beda. Saya pernah menemui jamaah umroh 2 orang, ya, dengan kasusnya sama, pilnya sama, dokter yang didatangi juga sama dari Surabaya, tapi ternyata yang satu ndak tembus, maksudnya yang satu bagus gitu ya, ndak bocor, yang satu bocor. Subhanallah. Padahal dokternya sama, pil yang dikonsumsi sama. Subhanallah. Berarti ini kan kembali lagi ke faktor individu masing-masing. Ya. Dan jikalau misalnya ya sudah meminum pil gitu ya, ternyata qadarullah masih saja bocor, masih saja keluar, maka ikhtiar yang pertama ya, ini buat teman-teman kalau pas umroh misalnya mau ambil yang penunda haid, pil penunda haid, biasanya ikhtiar pertama tambah dosis. Yang dari 1 dosis pil ya jadi 2 ya. Itu biasanya mampet tuh, nggak bocor tuh.
Ya. Tapi kalau sudah tambah dosis ternyata masih keluar, berarti memang Allah mengizinkan panjenengan nggak pakai pil udah. Ya. Berarti tubuhnya itu nolak gitu loh. Tubuhnya tuh ndak ngaruh itu pil itu. Sudah. Ya. Lepas, ya kan? Masya Allah. Dan kondisi wanita itu berbeda-beda. Subhanallah. Ya, baik. Yang kedua, teman-teman, kata Syekh Utsaimin adalah an yakuna dzalika bi idni zauj in kana lahu ta'allaqun bihi mislu an takuna mu'tadda minhu ala wajhin tajibu 'alaiha nafaqatuha fatasta'milu ma yamna'u al-haid litatul al-muddah wa tazdadu 'alaiha nafaqatiha fala yajuzu laha an tasta'mila ma yamna'u al-haid hina idin illa bi idnihi. وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة. Begini rangkumannya. Yang kedua, ya ingat-ingat, bagi seorang istri jikalau ia mau menggunakan pil penunda haid, maka izin terlebih dahulu kepada suaminya masing-masing. Beb, boleh nggak aku pakai pil penunda haid? Kata suaminya, nggak usah deh istriku, gitu ya. Nggak usah udah, gitu ya. Nggak apa-apa, gitu. Haid juga nggak apa-apa. Maka biasanya istrinya jawab gimana ya jamaah? Nje, nopo? Kan cuman, gitu nggak? Kira-kira yang mana tuh? Ya, wanita nih kalau sama suaminya dibilang nggak usah, banyakan mana wanita yang menjawab baik atau wanita yang jawab tapi kan mau umroh gitu, tapi kan mana nih yang banyak, yang A atau yang B nih? Yang B. Oh, ibu-ibu yang jawab yang B. Padahal subhanallah, ingat ya kaidahnya, ketika kita mentaati suami kita, ya, dalam rangka mencari ridhonya Allah, ya, dan juga tidak bermaksiat kepada Allah, maka wallahi demi Allah ada banyak maslahat di sana. Dah itu catat baik-baik. Mentaati suami kita ketika dalam perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah, dalam rangka mencari ridhonya Allah, kita mentaati suami kita nih. Kata suami kita nggak usah pakai, oke, babe, baiklah. Maka di situ ada banyak maslahat, banyak kebaikan. Kita nggak pernah tahu kebaikannya apa, wallahu ta'ala alam. Ya kemungkinan bisa jadi misalnya ketika dia nurut ke suaminya, akhirnya dia terhindar dari kista, ya terhindar dari kanker rahim misalnya. Ya kenapa? Karena nurut sama suaminya. Ya. Dan nurut sama suami dalam hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang istri. Jadi izin dulu ke suaminya masing-masing. Siap nggak ibu-ibu? Insya Allah. Baik. Kalau suaminya membolehkan, baiklah dek, silahkan pakai gitu ya. Alhamdulillah, berterima kasih sama suaminya. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin, ya, kenapa kok harus izin sama suami? Ya karena ada kaitannya dengan suami kita gitu loh. Ya. Kemudian yang tidak diperbolehkan juga misalnya nih, kata Syekh Utsaimin, kasus di mana seorang wanita ditalak, talak rujuk. Talak rujuk itu berarti talak pertama misalnya, talak kedua. Maka di dalam kaidah fikih, kalau ada seorang suami mentalak istrinya, baru talak satu. Ya, aku talak kamu, satu kan? Maka di dalam agama Islam yang mulia ini, seorang istri hendaklah tidak keluar dari rumah suaminya. Dia tetap tinggal di rumah suaminya. Dan bagi seorang suami masih wajib menafkahi istrinya walaupun sudah dicerai satu. Di Indonesia ini kira-kira bagaimana realnya? Ada seorang istri dicerai oleh suaminya, talak roj'i, ya talak yang rujuk, ya talak satu. Kira-kira istri ini masih tinggal di rumah suaminya atau tinggal di rumah ibunya? Di rumah ibunya. Ya padahal di dalam Islam harusnya tinggal di mana? Tinggal di rumah suaminya. Laki-laki, seorang suami kalau sudah mentalak istrinya, rata-rata masih memberikan nafkah atau tidak? Tidak.
Padahal di dalam agama kita, kalau kejadiannya istri baru ditalak satu, maka masih wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Terutama nafkah yang berkaitan dengan nafkah lahir. Ya, untuk makan, sandang, pangan, papan masih diberikan. Ya. Nah, kalau ada seorang istri ngakal-ngakalin, tahu ngakal-ngakalin nggak ibu-ibu? Ngakal-ngakali, biar lama dapat nafkah dari suaminya, gitu ya. Aku tak pakai pencegah haid. Ya. Kan kalau pencegah haid ini dipakai maka haidnya juga lama nanti. Maksudnya dapatnya lama. Berarti nafkahnya lebih banyak. Itu nggak boleh kata Syekh Utsaimin. Ya. Tapi insya Allah wanita-wanita muslimah di Indonesia nggak ada yang begini. Ya. Kenapa nggak ada loh? Suaminya jangan ngasih nafkah dari awal. Ya kan? Nah, gimana dia mau mikir pakai pil pencegah haid, orang dari awal aja suaminya udah nggak kasih nafkah, ya kan? Walaupun mungkin ada ya suami-suami yang masih takut kepada Allah, tahu ilmunya masih memberikan nafkah. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian kita akan belajar masalah yang kedua. Isti'malul mar'ah ma yajribul haid. Ya, ini yang kedua ini bertolak belakang dengan yang pertama. Apa itu? Menggunakan pil untuk mempercepat haid. Subhanallah. Jadi ada penunda haid, ada untuk mempercepat haid. Ya, Masya Allah. Maka kaidah dasarnya kata Syekh Utsaimin adalah jaiz. Boleh. Catat baik-baik. Berarti pil untuk menahan haid atau mempercepat haid, ini kaidah dasarnya apa? Boleh. Kapan diperbolehkan? Bisyartain, dengan dua syarat. Yang pertama adalah alla tatahayyal bihi ala isqati wajib, mis an tasta'milahu qurbi Ramadan min ajli an taftur aw litasquta bihi shalah wa nahwa dzalik. Bu, boleh dengan syarat enggak ngakal-ngakalin syariat, ya. Tidak menjadikan kewajibannya akhirnya gugur. Contoh, ada seorang wanita yang harusnya dapat haid di tengah Ramadan, pertengahan Ramadan, di awal Ramadan, karena dia nggak mau berpuasa, wanita muslimah ini dia minum ya obat mempercepat haid kata Syekh Utsaimin, dengan tujuan biar nggak dapat puasa di awal bulan Ramadan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang seharusnya wajib bagi dia, sholat, puasa, melayani suami, tapi dia minum pil untuk mempercepat haid itu agar gugur kewajibannya, maka ini tidak boleh. Selagi dia tidak punya niat seperti ini berarti boleh. Gitu kan, gitu kaidahnya. Kalau nggak punya niat, saya cinta dengan puasa, ya pengen dapat puasa. Insya Allah wanita-wanita muslimah Indonesia seperti itu, ya. Bahkan kadang dibela-belain tuh wanita-wanita muslimah Indonesia biar nggak dapat haid di akhir Ramadan. Biasanya apa? Minum pencegah haid, kan gitu kan? Ya, pernah nggak mendapati kasus begitu ibu-ibu? Saya pernah mendapati jamaah yang bertanya begitu. Ya, oh sayang ustazah, ya malam Lailatul Qadar, gitu ya. 10 hari terakhir itu untuk iktikaf afdol. Lah gimana pas aku dapat haid gitu ya? Boleh nggak saya minum pencegah haid? Ya tadi pada dasarnya jaiz, boleh, tapi dengan dua syarat. Sama. Mempercepat haid juga boleh, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, poin pertama, tidak dijadikan sebagai sarana untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Yang kedua adalah an yakuna dzalika biidzni zauj, sama. Yang kedua adalah mendapatkan restu atau izin dari suami masing-masing. Kenapa? Karena li'anna husulul haid yamna'uhu min kamalil istimta'. Apa itu yang pertama? Karena kalau wanita ini dia haidnya lebih cepat, maka akan mengurangi kesempatan seorang suami berhubungan biologis dengan istrinya. Nah, itu alasan pertama, ya kan? Jadi, kalau ada seorang wanita, seumpama dia sudah nggak mau lagi malas-malasan melayani suami, udahlah aku nggak mau lah melayani suami, tak minum aja obat untuk mempercepat haid, misalnya.
Itu nggak boleh. Dan Allah Dat yang Maha tahu apa yang ada di antara keduanya, gitu ya. Nah, itu yang pertama, alasan pertama kenapa tidak boleh ya menggunakan pil untuk mempercepat haid, karena itu akan mengurangi jatah suami dalam berhubungan biologis dengan istrinya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, fala yajuzu isti'malu ma yamna'u haqqahu illa biridahu. Wa in kanat mutalliqah fa inna fihi ta'jilu isqati haqquz zawji min ar-raj'ati in kana lahu raj'ah. Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, ketika seorang istri dia tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka tidak boleh memaksakan diri meminum pil yang bisa mempercepat haid. Ya, karena itu akan menghalangi hak suaminya. Dan jika istri ini dalam keadaan tertalak itu adalah istri yang sudah dicerai oleh suaminya dalam keadaan cerai roj'i. Cerai roj'i itu adalah cerai yang bisa balik. Cerai itu ada dua, Bu. Ada cerai roj'i, ada cerai bain. Bain itu yang nggak bisa balik kecuali dengan akad baru. Kalau talak roj'i, ya cerai yang bisa balik, selesai masa iddah, selesai sang istri menunggu masa iddahnya, kalau di antara keduanya bersepakat untuk kembali lagi menjadi pasangan suami istri, maka bisa langsung berkumpul tanpa harus ada akad baru. Ini yang dinamakan dengan talak roj'i. Nah, bagi wanita yang meminum pil percepatan haid, ya, dan dia dalam kondisi menjadi wanita yang dicerai oleh suaminya, tapi perceraian ini perceraian yang bisa balik, maka kata Syekh Utsaimin, maka tindakan tersebut akan mempercepat gugurnya hak rujuk. Ya, kan harusnya kalau rujuk itu kan kalau iddah yang murni, yang normal itu kan 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau dia misalnya 3 bulan nih, ambillah 3 bulan, setiap bulan dapat 1 kali haid. Kalau seandainya dia minum pil untuk mempercepat haid misalnya, maka bisa jadi 1 bulan dia dapat 2 kali haid. Yang seharusnya dia menunggu 3 bulan, akhirnya menunggu 1,5 bulan gitu loh menurut Syekh Utsaimin. Jadi itu tidak diperbolehkan. Ya, baik. Kita sudah membahas 2 poin besar. Hukum meminum pil penunda haid dan hukum meminum pil untuk mempercepat haid. Yang ketiga adalah isti'malul mar'ah ma yamna'ul haml. Ini yang di player ya. Penggunaan alat kontrasepsi, atau ketika seorang wanita dia meminum atau menggunakan alat pencegah kehamilan. Baik, Syekh Utsaimin membahas untuk bab alat kontrasepsi ini ke dalam 2 bagian. Beliau membagi ke 2 bagian. Yang pertama teman-teman, al-awwal an yamna'hu man'an mustamirran fahadha la yajuz. Kalau ada seorang wanita muslimah, kita sedang berbicara tentang wanita muslimah, bukan seluruh wanita. Ya, karena ini adalah hukum atau aturan yang ada di dalam agama Islam, gitu ya. Jadi jangan pernah memaksa wanita-wanita non muslim untuk menggunakan aturan ini. Ya. Jikalau ada wanita muslimah ia menggunakan alat kontrasepsi atau pil, atau contohnya steril ya. Sebentar, saya mau tanya dulu karena saya juga belum pernah menggunakan. Ibu-ibu, saya mau tanya dulu deh. Pil KB, pil kontrasepsi itu ada nggak yang dia tujuannya tidak bisa hamil selamanya? Oke, nggak ada ya. Alat-alat, bukan pil tapi alat yang dimasukkan, itu ada nggak yang tujuannya tidak hamil selamanya? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti hanya satu, yang steril itu. Oke, gini aja biar mudah. Syekh Utsaimin membagi penggunaan alat kontrasepsi ini ke 2 bagian. Yang pertama, kalau seorang wanita, seorang muslimah dia menyeterilkan rahimnya,
disteril rahimnya, maka ini hukumnya tidak boleh, kata Syekh Utsaimin. La yajuz, tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Kan kita harus tahu alasannya. Biar ketika teman-teman ada yang bertanya kepada teman-teman semuanya, ada seorang wanita muslimah tanya, Besti, aku lihat kamu kayaknya Masya Allah sudah lama mengaji di Masjid Al-Hidayah gitu, sampai udah mau hatam ini kitabnya gitu ya. Mau tanya, bagaimana hukum sterilisasi rahim gitu ya, kalau rahimnya mau disterilkan. Terus teman-teman bingung, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Ya. Maka katakanlah sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, hukum steril itu pada dasarnya kaidahnya tidak boleh. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Karena kata Syekh Utsaimin, yaqta'ul haml fayaqillun nasal. Karena ketika seorang wanita mensterilkan rahimnya, maka sesungguhnya ia termasuk bagian dari wanita yang menghentikan kehamilannya dan mengakibatkan keturunannya berkurang. Padahal jelas-jelas Rasulullah itu sangat suka dengan umatnya yang banyak, gitu ya. Jadi akan mengurangi keturunannya. Ya, padahal harusnya mungkin jatahnya misalnya lebih dari 1, tapi karena dia disterilkan rahimnya, akhirnya nggak bisa hamil lagi, gitu ya. Baik, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, apa kata beliau? Wa huwa khilafu maqsudus syari'. Betul. Dan itu khilaf itu berbeda dengan tujuan syariat. Tujuan syariat adalah memperbanyak keturunan. Tapi ternyata ketika dia menggunakan atau mensterilisasikan rahimnya, maka dia akhirnya apa? Keturunannya jadi sedikit, gitu ya. Man takatsura ummatil islamiyah, dan ini termasuk ya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pengen umatnya banyak, tapi ternyata kita akhirnya tidak menjadikan umatnya Rasulullah SAW banyak. Kemudian selanjutnya kata Syekh Utsaimin, wali annahu la yu'min an yamuta auladihal mawjuduna fatabqa armila la auladalah. Subhanallah, bagus Syekh Utsaimin ini. Beliau pakai logika. Kata beliau, kalau seandainya seorang wanita, ya misalnya dia menggunakan alat-alat atau tadi mensterilkan rahimnya dengan tujuan biar nggak pengen punya anak banyak, ya. Maka coba bayangkan, kata Syekh Utsaimin, kalau anak-anak yang dia punya itu Allah wafatkan semuanya, kata beliau. Coba kalau anak-anaknya diwafatkan oleh Allah, suaminya meninggal dunia, maka dia akan menjanda sendirian, gitu loh. Dia akan menjadi seorang wanita sebatang kara, gitu ya, dalam status janda. Ya, maka ini perlu dipikirkan baik-baik. Dan kita pun harus ingat ya ibu-ibu, di antara anak-anak kita, ya, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan semuanya salih dan salihah. Namun terkadang ada anak-anak kaum muslimin yang subhanallah, yang satu berbakti kepada orang tuanya, yang satu belum berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau anaknya banyak, ya, maka kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan doa dari anak-anak itu peluangnya jauh lebih besar, gitu ya, daripada anaknya sedikit. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin begitu, ya. Takutlah kalau semuanya misalnya meninggal dunia, udah tinggal kamu sebatang kara aja, ya, dalam kondisi menjanda. Yang kedua, subhanallah, kalau tadi steril nggak boleh, gitu. Yang kedua adalah an yamna'ahu man'an muaqqatan. Nah, yang kedua ini. Yang kedua, jikalau seorang wanita muslimah menggunakan alat kontrasepsi di mana tujuannya adalah untuk menghentikan sementara, muaqqat. Muaqqat itu sementara. Maka hukumnya apa? Mislu an takunal mar'ata katsiratul haml wal haml yarhaquha. Nih, kata Syekh Utsaimin, di antara hukumnya adalah fahada jaiz. Maka ini boleh menggunakan alat kontrasepsi ataupun pil penunda kehamilan, tapi tujuan utamanya
sementara aja, tidak menghentikan selamanya, maka boleh. Contoh, seorang wanita yang dia tuh subhanallah, masya Allah, Allahumma barik. Wanita ini adalah wanita yang al-walud. Kan kata Rasulullah, nikahilah para wanita itu, diantaranya wanita-wanita yang al-walud. Al-walud itu yang rahimnya subur, ya, punya anak banyak, gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, biasanya walaupun tidak 100% biasanya, kalau wanita ini aslinya dari nenek moyang atau dari ibu bapak yang anak-anaknya banyak, biasanya anak-anaknya juga nanti banyak. Nah, itu biasanya gitu. Bibitnya tuh subur. Kalau tanaman itu gimana? Ya bibitnya subur, gampang berbuah gitu loh. Maka biasanya anaknya juga begitu, ya, subur rahimnya, gitu loh, masya Allah. Sampai kadang ada ya, masya Allah ya, wanita yang saya pernah mendapati seorang wanita yang masih muda, ya usianya belum 30 tahun, ya anaknya yang kecil usia 2,5 tahun. Terus adiknya masih digendongan, beliaunya lagi hamil. Ya, masya Allah, saya bilang. Sampai masya Allah ya, saking suburnya tuh sampai begitu keadaannya, masya Allah. Nah kan wanita-wanita yang masya Allah, Allahumma barik, ya subur sekali, ya anaknya cepat gitu ya, masya Allah hamilnya cepat, itu kan terbagi beberapa kondisi ya. Ada yang kondisinya kuat, masya Allah, kuat, suaminya mau membantu gitu kan, maka itu luar biasa itu, masya Allah, harus disyukuri. Tapi ada wanita, saya juga pernah menemukan ada jamaah wanita yang masya Allah, Allahumma barik alaiha, beliau itu anaknya banyak, masya Allah. 1 lusin, meninggal 1, ya jadi 11. Itu setiap hamil biasanya beliau dalam keadaan terbaring itu bed rest ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, di kasur aja. Tapi ya masya Allah, Allah berikan kekuatan, mau terus punya anak. Masya Allah, ya. Jadi ada 2 kondisi. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya wanita yang lemah ini, yang kalau hamil dia nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja, ya Allah, gitu ya. Pernah lihat nggak ibu-ibu kondisi wanita yang begitu? Lemah banget gitu ya. Sampai makanan tuh nggak masuk gitu loh. Makanan tuh nggak bisa masuk sampai ke kerongkongan, muntah lagi. Tapi kan ada loh yang hamil tuh, masya Allah kuat. Bahkan nyidam, tahu nyidam nggak ibu-ibu? Itu nggak semua wanita itu merasakan nyidam. Subhanallah. Saya pernah punya teman di Yaman zaman dulu kala, ya. Beliau tuh nyidam biskuit, lagi hamil di Yaman, nyidam biskuit yang ada di Indonesia. Nggak ada di Yaman. Ya Allah, saya bilang. Ada juga teman yang dia hamil aja. Masya Allah, Allahumma barik. Nggak ada nyidam-nyidaman pengen ini, pengen itu, nggak ada. Semua anaknya ketika berada dalam kandungannya itu, beliau nggak, kata beliau, saya nggak pernah merasakan nyidam. Subhanallah, ada begitu ya. Subhanallah. Jadi kalau ada yang mengatakan, orang hamil muda tuh pengen mangga seger, mangga muda, ternyata nggak semuanya juga. Ya, ada yang nggak merasakan nyidam itu ada. Ya, ada yang sampai nyidam tuh benar-benar gitu ya, Masya Allah. Jadi bersyukurlah atas apa yang Allah berikan, wis dinikmati aja, ya, gitu kan. Nah, kalau keadaan wanita ini lemah, terus dia nggak kuat, ya bilang ke suaminya, bebekku, cintaku, kayaknya aku tuh nggak kuat, badanku lemah. Kalau saya hamil terus, anak-anak nggak ada yang ngurus, gimana, gitu ya. Terus suaminya bilang, ya udah, nggak apa-apa, silakan pakai alat kontrasepsi, boleh, silakan, gitu ya. Baik. Nah ini nih, masya Allah, Allahumma barik, bagusnya Syekh Utsaimin ini begini, bijak beliau melihat sebuah problem, sebuah masalah itu dari berbagai sisi, gitu lah ya. Baik. Yashtaritu an ya'dzin biha zawjaha, sudah ya, dengan syarat tadi suaminya mengizinkan, wa alla yakuna bihi darar 'alaiha, dan yang kedua adalah tidak membahayakan bagi emaknya, bagi ibunya. Ya, bagi wanita ini tidak membahayakan wanita ini ketika menggunakan alat kontrasepsi, baik itu yang diminum maupun alat yang dipakainya. Wa daliluhu, dalilnya ibu-ibu apa yang menjadi landasan Syekh Utsaimin
membolehkan para wanita boleh menggunakan alat kontrasepsi, maka beliau berdalil anna sahabah kanu ya'ziluna an nisaihim fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli alla tahmil nisaihim falam yanhu an dalik wal azl an yujami' zawjatuhu wa yantazi' 'inda al inzal fayatazilu kharijul farj. Baik. Beliau mengatakan dulu pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat menggunakan metode azl. Kalau ada yang bertanya, ada yang tahu nggak azl? Ada yang belum tahu? Ibu belum tahu? Oke, saya beritahu ya. Azl itu, maaf ya, saya sharing, saya izin menyampaikan. Azl itu seorang suami berhubungan biologis dengan istrinya, maka spermanya tidak ditumpahkan di dalam, tapi ditumpahkan di luar. Nah, itu azl. Dan zaman sahabat itu dilakukan. Mereka melakukannya, tapi Rasulullah SAW tidak melarangnya. Metode ini dipercaya bisa atau sangat bisa untuk bisa menunda kehamilan bagi seorang istri, bagi seorang wanita. Ya, jadi nggak hamil loh, gimana mau hamil? Spermanya aja nggak ditumpahkan di dalam, ya kan? Nah, ini juga boleh. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, seandainya ada seorang wanita muslimah zaman sekarang nih, misal tadi yang dia tuh kalau hamil rengket-rengket, apa ya bahasa rengket-rengket ya? Rengket-rengket deket-deket. Tapi ibu-ibu juga tahu rengket-rengket ya, deket-deket gitu ya. Maka dia ada dua pilihannya. Mau tetap terus hamil, melahirkan, tapi dengan syarat tadi anak-anaknya keurus, dianya juga keurus. Jangan sampai wanita muslimah ya punya anak banyak, hamil terus, hamil melahirkan, hamil menyusui. Itu ada tuh wanita muslimah yang begitu. Saya pernah ketemu wanita muslimah yang beliau bilang ke saya, "Ustazah, bagaimana saya harus bersikap? Saya tuh kalau ketemu Ramadan keadaannya hanya 2, Ustazah. Gimana, Bu? Kalau nggak hamil, menyusui udah itu aja." Masya Allah, Allahumma barik. Maka saya bilang, kalau jenengan nggak bisa puasa, ya nggak bisa juga qada puasa, karena kan menyusui terus. Ya udah, insya Allah fidyah aja, cukup, gitu ya. Kalau seumpama nih ada seorang wanita muslimah yang begitu, maka harus dilihat juga, bukan hanya kuat fisiknya, tapi juga mentalnya dia kuat apa enggak, gitu loh. Jangan sampai seorang suami melihat, oh istriku ini tegar ini, ya strong woman, wanita yang kuat gitu ya. Tapi ternyata waliyadzubillah besoknya depresi, gitu ya. Kenapa tuh biasanya baby blues gitu ya, kena sakit mental gitu. Itu nggak boleh, haram, nggak boleh begitu. Ya, jadi seorang suami itu harus bijak melihat kondisi istrinya seperti apa. Oh, istriku ini terlalu repot kalau misalnya anaknya rengket-rengket gitu ya. Coba bisa dibayangkan dah ibu-ibu. Ya mau tidur, ya. Yang satu mau tidur lagi, yang satu mau ke kamar mandi gitu ya. Yang satu lagi lapar gitu kan, kasihan juga ya. Coba bisa pernah nggak lihat ibu-ibu yang begitu? Saya pernah, ibu-ibu masuk ke bertamu ke salah satu akhwat gitu ya. Beliau punya anak banyak banget ya, Masya Allah, Allahumma barik. Saya lupa menghitung berapanya ya, tapi yang jelas banyak. Saya masuk ke rumah beliau itu udah bukan masuk lagi kayak di rumah, kayak lagi masuk ke playgroup. Iya, Masya Allah. Nangis satu sampai saya tuh, sini ada yang bisa dibantu nggak? Kan kita Masya Allah ya, lihat kondisi begitu tuh, ya Allah, Masya Allah, Allah kuatkan ya, Masya Allah. Kita Masya Allah. Ada ya wanita-wanita yang begitu tuh zaman sekarang itu, Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya dia kuat, alhamdulillah. Kalau enggak kuat, ya udah dikasih pilihan tadi, pilihan menggunakan alat kontrasepsi atau suaminya azl. Ya itu metodenya. Ya, begitu ya. Kalau seandainya misalnya nih istrinya ini kalau mengkonsumsi pil gatel-gatel alergi, misalnya pil alat kontrasepsi, pil untuk mencegah kehamilan, atau dia pakai alat kontrasepsi ternyata nggak cocok gitu, kan katanya ada beberapa wanita yang nggak cocok ya, hormonnya kalau pakai ini, pakai itu gitu ya. Maka kalau begitu ya ambil yang azl, sudah. Ya bilang ke suaminya, Cin, ya untuk sementara waktu
kita pakai metode azl. Nah, itu boleh, silahkan. Tadi udah tahu ya azl, Ibu sudah paham ya? Alhamdulillah. Baik, begitu teman-teman. Terakhir, yang keempat, poin yang keempat sebenarnya ini udah ya kemarin, tapi tidak apa-apa. Kita izin murajaah. Yang terakhir adalah isti'malul ma yasqutul haml. Ya, ketika seorang wanita meminum pil atau menggunakan alat untuk menggugurkan kandungan. Nah, itu seperti apa? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, al-awwal an yaqsud min isqatihi itlafihi. Fahadha in kana ba'du nafkhi rufi haram, fahuwa haram. Kalau seandainya ada seorang wanita, dia sudah mendapati kehamilannya di bulan keempat, di hari 100 ke-21 misalnya, ya. Dan biasanya hari 120 itu sudah ditiupkan ruh. Maka ketika misalnya janin ini usianya 5 bulan, kita ambil yang aman ya, 5 bulan. Atau berarti berapa Bu? 150. Ya, kalau sehari 30, sebulan 30, 5 bulan 150. Kalau dia sudah mengandung 150 hari, kemudian setelah itu mau menggugurkan kandungannya, maka kata Syekh Utsaimin hukumnya haram, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Nih kaidah-kaidah dasarnya ditulis. Wanita menggugurkan kandungan ketika usia kandungannya sudah 120 hari, maka kaidah dasarnya adalah tidak diperbolehkan. Ditulis dulu biar nggak bingung. Bila roib, tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah? Baik. Berarti kalau di atas, ya monggo silahkan. Kalau 120 hari atau di atas 120 hari berarti nggak boleh ya ibu-ibu. Ya kenapa? Dan ini ijma' ulama, kesepakatan ulama. Nggak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. Haram, nggak boleh. Namun, wa in kana qabla nafkhur ruh fihi faqad ikhtalafa ulama. Nah ini Syekh Utsaimin lebih bijak nih. Kalau seandainya dia menggugurkan kandungan sebelum usia kandungannya 4 bulan atau 120 hari batas minimal, maka para ulama berbeda pendapat. Dan ketahuilah wahai saudariku, dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadi, kita tidak mengapa mengambil pendapat yang berbeda dengan teman kita. Tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena ulama pun ketika mereka berijtihad, berpendapat, pendapat mereka salah, mereka tidak berdosa. Mereka mendapatkan satu pahala. Kalau pendapat atau ijtihadnya benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Bagi kita yang mengikutinya, kalaupun salah, maka kita sudah mengikuti salah satu ulama yang kita ikuti. Jadi tidak apa-apa. Ya, baik. Apa kata Syekh Utsaimin? Ya, faminhum man ajaza wa minhum man mana. Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Ini kapan ini? Kapan waktunya kapan? Ketika usia kandungan sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan. Baik. Wa minhum man qala yajuzu ma lam yakun 'alaqa ay ma lam yamdu 'alaihi 40 yawman wa minhum man qala yajuzu ma lam yatabayyan fihi khalqu insan. Wal ahwatul man'u min isqati illa lihaja. Baik. Tadi balik lagi bahwa ada yang mengatakan kalau belum terbentuk manusia, yaitu tadi sebelum 40 hari ada yang membolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Syekh Utsaimin mengatakan wal ahwat, ya. Dan yang paling berhati-hati tidak usah digugurkan dulu, yang paling berhati-hati kecuali illa lihaja, kecuali memang untuk sebuah kebutuhan. Ada hal-hal darurat di dalamnya. Ka'an takuna al-umm maridah la tatahammalu al-haml aw nahwa dhalik. Fayajuzu isqatihi hina idin illa in madha alaihi zamanun yumkinu an yatabayyan fihi khalqu insan fayamna'u. Begini kasusnya ibu-ibu. Kapan boleh digugurkan? Ketika
seorang wanita muslimah mengandung sebelum usia 120 hari atau sebelum 4 bulan, sebelum janin ini ditiupkan ruh, kapan diperbolehkan? Kata Syekh Utsaimin, jikalau ada seorang wanita muslimah ini setelah konsul dengan dokter kandungan, ternyata wanita muslimah ini mengalami penyakit maridah, dia sakit, di mana kalau kandungannya ini tidak digugurkan, maka akan mengancam jiwanya. Nah, ini harus jelas nih. Berarti kan asalnya tadi apa kaidahnya? Menggugurkan kandungan itu asalnya apa? Tidak boleh. Kapan diperbolehkan? Kalau ada kebutuhan mendesak. Ya, kapan kebutuhan mendesak itu terjadi? Tadi. Kalau misalnya nyawa ibunya terancam, gitu ya. Bukan terancam sayuran. Nanti yang lagi pada lapar, aduh terancam enak gitu ya. Di Jogja ada sayuran namanya terancam. Nah, kalau jiwanya atau nyawanya ibunya terancam, ya tidak bisa melanjutkan lagi kehamilannya, sudah konsul dengan dokter kandungan atau dengan ahlinya, maka diperbolehkan menggugurkan kandungannya. Baik, asani, ya. Alla yaqsuda min isqati itlafi bi an takuna muhawal isqati 'inda intihai muddatil hamr wa qurbil wad'i fa hada jaiz. Baik. Bisyarti alla yakuna fi dzalika darar 'ala al-um wa 'ala al-walad wa la yahtaju al-amr ila 'amaliyah fa in ahtaju ila 'amaliyah falahu halatu arba'. Atau gini ibu-ibu. Seumpama ya digugurkan tuh yang dimaksud tuh begini. Misalnya nih, seorang wanita ini harusnya dia udah melahirkan. Tapi bayinya nggak keluar-keluar. Ada nggak kondisi begitu? Kan biasanya kalau sudah HPL, tolong direvisi kalau ada yang salah. Wanita muslimah itu kan zaman sekarang ya, dengan berbagai macam teknologi yang ada, kemajuan teknologi, itu kan biasanya tahu kapan HPL ya. Saya tanya dulu deh ibu-ibu biar nggak salah ya. Nih, biasanya kebanyakan lah kita pakai yang mayoritas. Mayoritas ibu-ibu itu kalau waktu HPL-nya sudah ditentukan biasanya maju apa mundur? Rata-rata. Maju. Apa Bu? Ada yang maju, ada yang mundur. Oh ibu punya anak ada yang maju, ada yang mundur gitu. Subhanallah. Tapi mayoritas. Coba saya pengen tahu ibu-ibu yang waktu hamil ya terus melahirkan maju HPL-nya siapa atau ngangkat tangan? Maju dari HPL. Ibu-ibu maju. Oke, berarti kayaknya rata-rata maju, Bu. Jarang mundur itu. Ya, mundur ada tapi jarang ya. Nah, kalau seandainya nih Imam Syafi'i berapa hamil berapa di dalam kandungan ibunya ibu-ibu? 2 tahun. Ya, sampai ketika lahir itu sudah ada giginya. Subhanallah. Lah zaman dulu alhamdulillah ibunya Imam Syafi'i itu apa namanya? Sabar ya. Ya, dan zaman dulu kenapa kok ibunya Imam Syafi'i itu sabar ya mengandung Imam Syafi'i 2 tahun? Karena nggak ada perempuan-perempuan yang nyinyirin. Kamu kelamaan gitu ya. Kalau zaman sekarang ada orang hamil ya Bu 14 bulan. Nah, itu udah dipermasalahkan dah tuh. Pasti ya. Maka boleh menggunakan pil ataupun obat agar bayinya itu cepat keluar. Itu boleh. Silahkan gitu ya. Baik. Namun ada juga keadaan ibu-ibu di mana seorang wanita ini dia harus dioperasi. Nah, kapan itu dia dioperasi? Kata Syekh Utsaimin ada 4 keadaan. Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ya, antakunal hayya wal haml hayya. Subhanallah. Kondisi pertama adalah kapan wanita disesar, dioperasi. Yang pertama, kalau kondisi ibunya, ya, ibu yang hamil ini sehat, hidup, dan kondisi bayi juga hidup. Ya. Fala aslinya kata Syekh Utsaimin, fala tajuzul amaliyah illa lid-darurah bi an tata'assar wiladatiha fatahtaju ila amaliyah. Bu, teman-teman, saya coba untuk
menyampaikan apa yang disampaikan Syekh Utsaimin ya. Kata beliau, kalau ada seorang wanita hamil, kondisinya sehat walafiat, beliau juga punya janinnya sehat walafiat, nggak ada apa-apa, nggak ada halangan apa-apa, maka kaidahnya, nah tulis lagi, kaidah di dalam agama kita, wanita ini lahir dengan normal. Kaidahnya normal, ya. Walillahilham, zaman sekarang masih ada beberapa bidan atau dokter kandungan yang masih pro gitu ya, masih sangat-sangat memberikan layanan bagi seorang wanita kalau lahir normal dulu gitu. Kalau normal bisa, kenapa harus sesar gitu ya? Tapi ada juga beberapa dokter yang langsung menyarankan wanita yang akan melahirkan langsung sesar. Padahal wanita ini sehat walafiat, janin juga tidak dalam kondisi darurat untuk dikeluarkan gitu loh. Dalam kondisi sehat walafiat, ya. Maka kita sebagai wanita muslimah pilih yang normal dulu, gitu ya, yang lahir dalam keadaan normal. Baik. Kemudian kata Syekh Utsaimin di sini, beliau menjelaskan, kecuali bi anta ta'assar wiladatiha fatahtaju ila amaliyah. Kecuali kalau memang ada diprediksi atau dideteksi, oh ini bayinya sungsang atau bayinya misalnya nggak bisa nih lahir secara normal nih, dia harus sesar, maka ini diperbolehkan. Tapi kaidah dasarnya adalah normal. Kalau ada sesuatu yang darurat, maka dibolehkan bagi seorang wanita muslimah untuk sesar. Baik. Wadzalika li'annal jism amanatun 'indal 'abd. Subhanallah. Syekh Utsaimin sampai mikir sampai ke sini loh. Ketahuilah wahai saudariku, karena sesungguhnya tubuh ini adalah amanah dari Allah. Subhanallah. Tubuh ini amanah dari Allah. Ya. Fala yatasarraf fihi bima yakhsha minhu illa limaslahatin kubra wa li'annahu rubbama yadhunnu alla dharar fil 'amaliyah fayahsilu dharar. Kata Syekh Utsaimin, maka sebaiknya kita menjauhi hal-hal yang bisa merusak tubuh kita, yang bisa membahayakan tubuh kita. Kata beliau, seorang wanita muslimah melahirkan secara normal, kata beliau, itu insya Allah lebih sedikit bahayanya. Ya, kalau dia bisa melahirkan secara normal daripada operasi, kata beliau. Ya, mungkin yang dimaksud beliau itu kan kalau dalam proses sesar itu penyembuhannya lebih lama. Nah, gitu ya. Dan mungkin ada beberapa kondisi di mana seharusnya wanita ini bisa lebih sehat cepat, ternyata karena faktor misalnya ya kasus-kasus bekas-bekas operasi gitu ya, akhirnya jadi lebih lama gitu ya. Baik, yang kedua antakunal maitah wal hamil maitah. Subhanallah, sampai detail ya. Kalau ada seorang wanita ya sudah meninggal dunia, mau lahiran dan meninggal, kondisi bayi juga meninggal. Subhanallah. Ada nggak ibu-ibu pernah nggak menemukan begitu? Perjuangan seorang ibu itu luar biasa. Subhanallah. Ketika mereka lahir, ya Masya Allah, mereka mempertaruhkan nyawanya. Ya, semakin kita menjadi ibu, maka semakin kita bisa merasakan betapa luar biasanya perjuangan ibu kita. Maka dari itu, yuk bersama-sama kita hadirkan doa-doa untuk ibu kita, gitu ya. Di mana Islam adalah agama yang sangat menghargai orang tua. Ya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus kepada seorang ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, lebih-lebih kepada ibunya yang telah mengandungnya dengan bersusah payah. Ya, kemudian ia pun memberikan ASI kepada anaknya, menyusuinya juga dengan lemah gitu ya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan teman-teman bahwa melahirkan, menyusui itu adalah perjuangan ibu. Dan Allah tidak membiarkan perjuangan ibu itu dibiarkan begitu saja. Ketika seorang ibu menerima, sabar, ya dengan perannya menjadi seorang ibu, maka Allah angkat derajatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setiap letihnya seorang ibu, lelahnya seorang ibu, Allah akan berikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kasus kedua ini, kalau ada seorang ibu yang dia meninggal dunia dan ibunya dan anaknya juga dia meninggal, maka kata Syekh Utsaimin, para ulama sepakat tidak diperbolehkan para tim medis untuk mengoperasi ibunya. Sudah, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Gimana mau dioperasi? Ibunya udah meninggal, anak janin dalam kandungannya sudah meninggal. Ya sudah, ya nggak usah. Gimana ustazah? Dua-duanya dikubur, sudah. Ya, nggak usah, nggak perlu dikeluarkan. Bayinya nggak perlu dikeluarkan. Subhanallah. Baik. Yang ketiga, ats-tsalitsah, an takuna al-um hayyah. Yang ketiga ini contoh real di dalam kehidupan adalah ketika seorang ibu mau melahirkan, kondisinya hidup, ibunya hidup, tapi qadarullah janinnya meninggal dunia. Ya, wal hamil maitan. Fayajuju, maka diperbolehkan bagi tim medis untuk melakukan amaliyah. Amaliyah dalam bahasa Arab itu sesar atau operasi. Tujuannya untuk apa? Kok boleh tim medis untuk mengoperasi ibunya? Tujuan utamanya adalah untuk mengeluarkan janin yang sudah meninggal tadi, dikeluarkan. Ya. Kemudian Syekh mengatakan illa an yakhshad darar 'ala al-um li'anna adh-dhahir wallahu a'lam anna al-hamal idza mata la yakadu yakhruj bidunil 'amaliyah fastimraruhu fi batniha yamna'u min al-hamli al-mustaqbal wa yashqu 'alayha wa rubbama tabqa ayyama idza kanat mu'tadda min zawjin sabiq. Kata Syekh Utsaimin, yang penting janin itu bisa keluar. Kalau seandainya bisa dikeluarkan tanpa operasi. Ya, misal nih ada mungkin teknologi apa gitu yang dia tuh bisa mengeluarkan janin yang sudah meninggal dunia, ya. Maka ini juga diperbolehkan. Yang jelas janin yang sudah meninggal dunia ini harus dikeluarkan dari perut ibunya. Ya. Untuk apa? Agar memberikan kesempatan untuk ibunya hamil lagi. Gitu. Karena kalau janin ini nggak dikeluarkan pasti akan membawa bahaya bagi ibunya, akan membawa madarat bagi ibunya. Masya Allah ya. Masya Allah ya, ibu-ibu yang pernah mendapatkan ujian dari Allah, ya, punya anak sudah lama menunggu, tiba-tiba anaknya meninggal, ya belum di dunia, belum lahir, baru di kandungan terus dinyatakan meninggal tuh, saya bisa merasakan betapa sedihnya gitu loh, betapa sedihnya beliau. Tapi tenanglah, ya di dalam agama kita itu tidak ada yang sia-sia. Ya semua bayi janin yang meninggal dunia, ya maka ini akan menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya. Kemarin di Masjid Pogung Baru MPB, ya ibu-ibu yang hadir di sana kita sudah praktek ya salat jenazah, di mana kemarin kita dapatkan sebuah ilmu bahwa sesungguhnya ketika kita menyolati jenazah, ya yang di situ anak kecil ataupun tadi misalnya janin yang lahir dalam kondisi meninggal dunia itu juga harus sudah disolati gitu ya. Maka nanti ada kata-kata dukhron. Dukhron itu kita berdoa kepada Allah semoga janin ataupun anak yang meninggal ini menjadi tabungan bagi siapa? Bagi kedua orang tuanya. Allah simpankan dulu. Subhanallah. Dia punya investasi, punya tabungan. Ya. Dimana pasti teman-teman, kalau orang tuanya ini beriman kepada Allah, istiqomah berada di jalannya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, pasti Allah akan pertemukan. Pasti. Allah akan pertemukan dengan siapa? Dengan anak-anaknya yang sudah mendahulinya. Ya busyra, kabar gembira bagi seluruh ibu yang ada di dunia ini. Ya, ketahuilah bahwa Allah itu zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah membiarkan seorang ibu bersedih. Ya, ketika dia harus kehilangan anaknya. Allah saja tidak membiarkan ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk berpisah lama dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam ke sebuah sungai, maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan ya kakaknya Nabi Musa untuk melihat ya di manakah Nabi Musa akan berjalan.
Bahkan Allah Azza wa Jalla mengembalikan Nabi Musa alaihissalam kepada ibunya. Subhanallah. Untuk apa di dalam surah Maryam? Dikarenakan Allah tidak menginginkan ibunya Nabi Musa bersedih terlalu lama. Subhanallah. Dan akhirnya ketika Nabi Musa ingin menyusui dan semua wanita dihadirkan kecuali ibunya Nabi Musa, tidak ada satupun dari wanita yang bisa menyusui Nabi Musa. Ya. Kemudian ada kakaknya Nabi Musa mengatakan, ya udah saya panggil aja gitu seorang wanita. Ya semoga dia bisa atau mau menyusui bayi ini pas cocok. Alhamdulillah karena itu ibu kandungnya, maka masya Allah klik gitu ya. Allah kembalikan lagi Nabi Musa kepada ibunya. Subhanallah. Dengan syarat kita harus yakin dengan janji Allah. Berat ya. Ibunya Nabi Musa itu tidak akan mungkin ya beliau berani menaruh bayi mungilnya ke sebuah sungai kalau tidak yakin dengan Allah. Allah yang menjadikan ibu Nabi Musa yakin akan dikembalikan lagi ya, dan Allah menepati janjinya. Ya, tidak pernah mengingkari janjinya. Maka bagi seluruh wanita muslimah, saudari-saudariku yang pernah kehilangan anak, jangan bersedih. Ya, insya Allah, ya, jikalau kita beriman kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka anak-anak ini akan menyambut ya para ibu-ibu semuanya di akhirat nanti, dan semoga dimasukkan semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat adalah antakunal ummaita wal hamlu hayyan. Ini kebalikannya. Kalau ibunya ini meninggal dunia, subhanallah, dan anaknya hidup. Nah, saya tuh pernah ya menemukan kasus ini, ada jamaah yang ibunya meninggal, anaknya hidup. Nah, biasanya anak ini butuh ibu susuan, ibu-ibu. Ya. Jadi kalau ada kasus nih ya, anaknya hidup, ibunya udah meninggal, maka bagi para wanita yang lagi menyusui diperbolehkan ya untuk menawarkan dirinya menjadi ibu susuan. Ya. Dan menjadi ibu susuan itu harus punya ilmu dulu. Ya. Jangan sampai asal ikut-ikutan, asal FOMO, lagi musim ibu susuan, akhirnya nyusuin bayinya, akhirnya bayinya orang maksudnya. Tapi nggak punya ilmu, nah itu nggak boleh. Ya, tetap harus punya ilmu dulu. Kenapa? Karena nanti kita bisa tahu bahwa ibu susuan ini nanti mahram bagi bayi ini. Bahkan anak-anaknya ibu susuan ini juga mahram bagi bayi ini. Ya, jadi saya tuh pernah ketemu juga sama jamaah ya. Belum lama ini beliau punya kakaknya beliau pernah menyusui anaknya beliau. Jadi waktu beliau melahirkan anaknya, kondisi beliau tuh sakit gitu ya, maka disusuilah oleh kakak kandungnya ya. Beliau kakak kandungnya menyusuinya. Namun ternyata beliau baru tahu bahwa selama ini ya putra kakaknya dengan putranya sendiri itu mahram gitu. Kan aslinya sepupu itu bukan mahram aslinya, berarti kan sepupuan tuh. Anak kakaknya dengan putranya beliau kan sepupuan. Nah, aslinya nggak mahram, tapi karena kakaknya menyusui anak kandungnya dia, ya berarti jadi mahram buat anak kakaknya. Jadi sepupu itu jadi mahram gitu ya. Masya Allah. Dan beliau baru tahu ketika anak-anaknya udah pada besar. Katanya, ya Allah, berarti dari dulu tuh harusnya bisa ya anak kandung kakak saya itu nggak pakai jilbab di depan anak saya yang kandung ini. Iya bisa, ya. Dan nggak boleh menikah, sudah nggak boleh menikah. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian dari mahram. Gitu ya ibu-ibu. Jadi harus belajar lagi tentang bagaimana ilmu tentang persusuan. Ya, baik. Fa in kana la turji hayati lam yajra ijra'al amaliyah. Ya, sama misalnya bayi ini tidak ada kemungkinan hidup, ya udah nggak usah dioperasi. Tapi kalau memang hidup, ada kemungkinan hidup, maka sebaiknya bayi ini dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawanya. Baik. Alhamdulillah kita selesai ibu-ibu, walillahilham. Hadza min fadlillahi ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal ketika ada orang yang bertanya, saudari kita bertanya kepada kita tentang bingungnya hukum steril, tentang bingungnya hukum tadi memakai alat kontrasepsi, maka kita bisa membantunya
gitu ya. Tadi ibu-ibu sudah tuliskan hukum memakai alat kontrasepsi. Hukumnya apa tadi kaidahnya? Boleh. Ya jangan bingung ya. Kapan tidak diperbolehkan? Jika ada keinginan menggugurkan kewajiban misalnya tadi ya untuk mencegah haid atau misalnya tadi untuk mempersedikit keturunan gitu ya. Baik. Sekarang kaidah dasar memakai alat untuk menunda haid boleh apa enggak? Kaidah dasarnya memakai minum pil. Boleh. Untuk mempercepat haid? Boleh. Masya Allah udah pintar-pintar semua. Alhamdulillah. Mau ada ujian apa enggak? Mufarah ini udah selesai kitabnya. Nggak ada, nggak mau. Lah nanti murajaahnya gimana evaluasinya? Ya, dibuka-buka lagi ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah dapat berapa satu buku ya? Alhamdulillah. Ya karena memang subhanallah pembahasan masalah haid ini teman-teman dan kawan-kawannya itu perlu diulang-ulang. Ya, yang sudah belajar aja kadang kebingungan ini tuh gimana gitu ya. Diulang-ulang. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.